pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, kali ini kita akan mulai bimbingan PKL, PKJ secara online, ya khususnya untuk pembuatan laporan untuk hari ini ya. Nah, kalau untuk kendala-kendala dan sebagainya, kalian bisa sampaikan langsung lewat chat. Dan untuk pembimbing PKL juga Bapak biasa lewat chat saja, dan jadi nggak perlu kalian datang setiap minggu ya. Jadi kalau yang jurusan lain ya silahkan aja, kalau PKJ begitu ya, karena juga mungkin nanti hari Sabtu atau hari Jumatnya mungkin masih PKL di tempatnya, jadi sayang kalau waktunya disia-siakan ya buat datang. Untuk pembimbing kalian itu yang pertama Bapak sendiri ya. Yang kedua ada Bu Indah sebagai wali kelas. Jadi yang kemarin Bapak ada catatan ketika berangkat ke tempat PKL kalian untuk memonitor itu catatan-catatannya nanti yang akan follow up itu terutama Bu Indah ya. Jadi mungkin kalian akan dihubungi atau orang tua kalian akan dihubungi jika ada masalah. Kemudian Pak Slamet sendiri sebagai ketua panitia PKL. Nah, jadi nanti kalian termasuk juga meminta tanda tangan dari ketiga orang ini, juga yang pertama dari Bu Rukiah sebagai kepala sekolah. Nah, kemudian kita langsung mulai saja ya. Ini filenya nanti akan Bapak bagikan ke grup ya. Bentar lagi lupa bagiin dulu ya. Sambil menunggu ya, kita ke. Nah, ini layar untuk ini ya, tampilan Word-nya. Udah nampak ini untuk Word-nya ya. Laporan praktek kerja industri prakerin ya, di PT Saya Malas Edit ini. Jadi sudah jadi untuk formatnya, nggak usah ngarang-ngarang lagi, nggak usah bikin lagi, kalian tinggal ngisi aja di sini nanti. Jadi bisa dipastikan semuanya nanti akan sama ya, sama. Nah, itu untuk filenya sudah Bapak bagikan, baru OTW kali ya. Nah, di sini yang pertama yang perlu kamu ubah itu nama ini ya, nama perusahaan. Ini PT Saya Malas Edit ini nanti silakan diubah ya, namanya harus sesuai dengan nama resmi PT-nya ya. Kemudian tidak boleh misalnya seperti di Arsikon itu kan ada nama panjangnya kan, bukan Arsikon saja. Jadi PT apa yang lengkap ya. Nah, kemudian berikutnya di bawah ini ada
penyusun, ini nama kamu nanti diganti ya, diganti. Kemudian ini NIS kamu ya, NIS kamu di sekolah. Dan yang di sebelah sini adalah NISN ya, NISN. Kemudian ini ada, ini halaman judul. Halaman ini nanti yang akan di halaman sampul. Halaman ini nanti yang akan di sebagai cover, hardcover bagian depan ya. Ini yang cover yang pertama, ini halaman sampul namanya di sini ya. Nah, kemudian berikutnya ini adalah halaman judul. Ini halaman judul ini untuk judul di bagian dalam ya. Ini diedit juga di PT Saya Malas Edit ini. Diubah, kemudian nama kamu juga diubah, NIS-nya diubah, NISN-nya diubah. Nah, setelah halaman sampul sama halaman judul, di sini ada lembar pengesahan sekolah. Nah, judul laporan praktek kerja industri atau prakerin di PT Saya Malas Edit. Nah, ini diubah lagi nama PT-nya di sini. Penyusun seperti di awal tadi ya, ini diubah semua, penyusun, NIS, kemudian NISN. Nah, kemudian di sini di bawahnya ada telah disetujui oleh pembimbing pada titik 2 Batam, kemudian titik. Ini titik-titiknya tidak usah diisi lewat Word ya, jadi nanti harus diisikan manual oleh yang mengesahkan. Nah, jadi misalnya dalam hal ini nanti Bapak yang akan mengisikan untuk di halaman ini ya, untuk di lembar pengesahan sekolah, tanggalnya Bapak yang akan mengisikan, sekaligus nanti untuk tanda tangan. Nah, sebelum kamu meminta tanda tangan ini ya, pastikan bahwa dari Dudi itu sudah setuju ya, kemudian dari wali kelas juga tidak ada tambahan, dan Bapak juga sudah setuju, baru nanti bisa Bapak isikan tanggalnya, kemudian tanda tangan yang lainnya bisa kamu minta mulai secara berjenjang ya, dari wali kelas dulu ya, dari wali kelas, kemudian baru ke Bapak, kemudian baru ke Pak Slamet Dardiri, setelah itu baru ke Bu Rukiah. Jadi urutannya begitu, kamu nggak boleh langsung minta tanda tangan Bu Rukiah atau Pak Slamet Dardiri gitu kan, karena posisinya dimulai dari wali kelas dulu ya, wali kelas, kemudian kajur, ketua panitia, baru kepala sekolah. Oke, next. Di sini ada lembar pengesahan Dudi ya, Dudi itu apa sih? Dunia usaha, D itu dunia industri. Nah, di sini ada logo, nanti bisa kalian ganti ya, bisa kalian ganti dengan logo perusahaannya. Caranya tinggal klik kanan aja, kemudian di sini ada change picture ya, from a file. Nah, untuk lebih nyamannya logo ini seharusnya itu lebarnya adalah 6,5 cm di picture format, kemudian di sini ada 6,5 cm. Nah, tingginya menyesuaikan ya. Jadi paling nyaman untuk di ukuran A4 itu adalah 6,5 cm, maksimal 7 ya, maksimal 7 cm. Kenapa begitu? Karena lebar kertas A4 itu adalah 21 cm. Jadi paling enak logo itu lebarnya adalah sepertiganya, yaitu sekitar 7 cm ke bawah. Nah, paling pas kalau menurut Bapak ya 6,5. Kemudian judul laporan di sini kamu ubah lagi ya, praktek kerja industri prakerin di PT Saya Malas Edit ini diubah, nama penyusun kamu ubah, NIS-nya juga, NISN-nya juga,
Nah, kemudian di sini sekali lagi telah disetujui oleh pembimbing, batas titik-titik-titik ini jangan diisi ya. Ini biar nanti pembimbing di lapangan sana, pembimbing di tempat kamu PKL atau pimpinan di tempat kamu PKL nanti yang akan mengisikan tanggalnya. Ya, jadi siapa yang tanda tangan pertama di sini, misalnya pembimbing 1 terutama ya, pembimbing 1 nanti yang akan mengisikan tanggalnya ini, atau siapapun di sana, ada dari pembimbing 1, 2 dan pimpinannya. Nah, jangan lupa di sini untuk nama pembimbingnya ini kamu ubah ya, kamu ubah sesuai dengan yang ada di sana. Nah, jadi yang baru datang silahkan kamera Bapak dipin aja ya, biar kelihatan ya. Nah, ini namanya harus nama lengkap, dan kalau ada gelarnya pastikan gelarnya juga ya, gelarnya penulisannya harus benar penulisannya. Nah, contoh seperti ini ya, Mega Putri SH, ada komanya ya, Mega Putri titik 2 SH. Nah, ini Mega Putri titik 2 SH. Ini kalau ada gelarnya double seperti ini, ada koma, Cahaya Ismail, koma ST, koma MM. Nah, kemudian di sini misalnya ini ada gelarnya, depannya adalah Haji ya, Haji H titik Bahtiar Abdul titik koma ya, koma M titik SI, kalau gelarnya MSI ya, Master of Science. Ini harus ada seperti ini ya, M titik SI. Lain lagi misalnya gelar seperti punya Bapak atau punya Bu Indah di sini ya. Ada Indah Haria Utari, koma ya, S titik PD titik ya, S titik PD titik baru koma lagi, setelah itu baru GR. Nah, ini nanti untuk lebih jelasnya itu bisa ditanyakan ke Bu Guru Bahasa Indonesia atau tanya aja ke Bapak, nggak apa-apa. Oke, next di sini setelah lembar pengesahan oleh Dudi ya. Nah, di sini ada kata pengantar. Oh iya, tadi lembar pengesahan Dudi, maaf ya. Di sini ada pimpinan ya. Pimpinan PT Saya Malas Hidup, ini ganti nama PT-nya. Kemudian pimpinannya juga disesuaikan. Misalnya di sana namanya adalah direktur, ya silahkan aja direktur ya, atau maksimal misalnya yang kamu bisa jangkau di sana itu kepala HRD gitu kan, kepala bagian HRD ya, tulis saya kepala bagian HRD begitu. Jadi yang tertinggi yang bisa kamu capai di sana selain pembimbing kamu. Kan di sana kan yang menerima secara umum itu ya tentu saja pimpinannya, kemudian baru pembimbing 1, pembimbing 2. Nah, jadi nanti diubah juga ya. Oke, next kita ke kata pengantar ya. Kata pengantar. Di sini Pak, dipanggil Sofia, Pak. Dipanggil Sofia. Nah, ya Sofia. Bapak, saya izin keluar ya Pak, soalnya saya mau pergi PKL lagi Pak. Oh iya. Ya. Nanti saya ikut yang kedua aja ya Pak. Ya. Makasih Pak. Yo. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut di kata pengantar. Kata pengantar ini hati-hati ya, ini diubah juga ini. PT Saya Malas Edit ini diubah. Nah, kalau kalian ada kata pengantar yang lain silahkan ya, silahkan aja. Kemudian di sini ada ucapan terima kasih ya, terima kasih. Yang untuk 1, 2, 3 untuk sekolah kita nggak usah diubah. Nah, mulai dari 5 ini ya, pimpinan di PT mana silahkan diubah, pembimbing 1 silahkan diubah namanya, pembimbing 2 diubah nama dan gelarnya gitu kan. Kemudian ini Bapak dan Ibu, ini orang tua kalian, nama orang tuanya ya, nama orang tua kalian masing-masing. Jadi kalau nggak diubah
Nama orang tua kalian semua adalah Muriono. Nah, gitu. Nah, kemudian untuk tanggal ini, untuk tanggal nanti silahkan diisikan ketika kalian merasa sudah selesai menuliskan laporan. Misalnya kalian sudah selesai menulis laporan hari ini gitu kan, udah jadi menurut kalian hari ini, berarti Batam diganti aja Batam 1 Mei 2021. Nah, nama kamu diubah di sini, nama kamu diubah di sini. Nanti ketika sudah di print, maka kamu harus tanda tangan di sini terlebih dahulu sebelum kamu meminta tanda tangan untuk pengesahan. Oke, jadi begitu. Next kita ke daftar isi ya. Daftar isi di sini udah jadi. Nah, tapi tentu saja bagaimana kalau ada perubahan? Kalau ada perubahan di isinya, nanti tentu saja halamannya pasti berubah. Nah, kemudian daftar isi ini bisa kamu update ya. Jangan kamu ubah ininya ya satu persatu gini, tapi cukup klik kanan aja dimanapun di daftar isi ini, klik kanan, kemudian update field di sini, update field. Nggak nampak ya di layar kalian, nggak ada nampak ya. Jadi kalau nah, bisa juga lewat sini ya, references, update tabel ya. Update tabel, nanti ada update entire tabel di sini. Update entire tabel. Ya, pokoknya ketika update tabel bisa melalui menu references di sini. Sebelahnya tabel of content ada update tabel, klik aja. Atau kamu bisa klik kanan di manapun yang ada di sini, kemudian update field. Nah, nanti update semuanya. Maka halamannya otomatis akan berubah di sini. Nah, ini akan berubah. Nah, berikutnya adalah ini bab 1 nanti aja diisi, atau kalau kalian mau yang terutama yang latar belakang ini ya, silahkan dicoba diisikan ya, seperti apa. Kamu bisa cari-cari ya, cari-cari kira-kira apa sih isi latar belakang itu gitu kan. Kemudian ruang lingkup dan tujuan manfaat. Tapi yang terutama untuk hari ini yang Bapak ingin kalian isikan itu yaitu di bab 2. Bab 2 di sini yaitu di 2.1, yaitu gambaran umum ini ya, PT. Nanti ini silahkan diubah. Gambaran umum ini isinya ya tentang misalnya PT apa, misalnya PT Jovan adalah produsen untuk apa gitu kan, atau PT apa menyediakan jasa apa. Nah, PT ini berdiri dari tahun sekian didirikan oleh siapa. Nah, kurang lebih kalimatnya seperti itu. Kalian bisa ke mana? Mungkin bisa main-main ke perpustakaan ya, ketemu sama Bu Retno nanti. Di sana ada contoh-contoh laporan PKL ya, dari yang sudah dari kakak-kakak kalian. Nah, ini kemudian setelah itu struktur organisasi. Nah, ini nanti silahkan diubah. Struktur organisasi ini nanti silahkan digambar ya, digambar yang rapi ya, digambar yang rapi. Baru nanti ditaruh di sini gambarnya. Jadi jangan awut-awutan ya, jangan awut-awutan. Kemudian jadi bukan foto ya, bukan foto. Kalian ada papan organisasi di sana, kemudian kamu fotonya kamu masukkan di sini, bukan. Jadi struktur organisasi ini memang kamu gambar gitu kan, pakai software apapun terserah ya. Yang penting rapi seperti ini. Nah, kemudian ada job description. Jadi dari bagian-bagiannya ini ya, dari bagian-bagiannya ini itu jobnya apa sih gitu kan. Nah, mereka tanggung jawabnya apa sih gitu. Nah, ini silahkan
isikan. Kenapa begitu? Karena selain PKL ya, selain kamu PKL, maksud Bapak adalah kalian bisa mengetahui di sana itu organisasinya gimana sih. Nah, jadi kemudian dari organisasinya kelihatan di sana yang dikerjain apa aja. Nah, jadi jika suatu saat ya Bapak berdoa juga supaya kalian juga mungkin ada yang nanti jadi pengusaha kan, jadi pengusaha, berwirausaha ya, bukan cuma jadi pekerja. Nah, kalian sudah paham, ada sedikit gambaran mengenai itu ya. Nah, berikutnya sejarah ini, nah ini kurang lebih sama seperti yang tadi, cuman mungkin lebih lengkap ya. Kalau yang gambaran umum ini dia gambaran umum aja, singkat, misalnya jasanya apa, dia menghasilkan jasa apa atau menghasilkan produk apa, itu di gambaran umum. Nah, sedangkan dari berdirinya sampai sekarang itu nanti kalian tulis di sejarah ini. Kalau perlu di bab 2 ini kamu kasih foto-foto yang mendukung ya. Misalnya di mana di gambaran umum tadi kan misalnya ada menghasilkan produk apa gitu kan. Nah, ada contoh produknya di sana, boleh difoto dan kemudian fotonya boleh dicantumkan di laporan, silahkan dicantumkan aja ya, silahkan cantumkan aja. Oke, kira-kira bab 2 ini yang utama yang Bapak ingin sampai minggu depan ya, setidaknya untuk sejarah dan gambaran umum nanti sudah selesai ya sampai minggu depan. Oke, berikutnya di sini bab 3 uraian kegiatan ya. Uraian kegiatan ini sebenarnya bisa kalian cicil ya harian. Misalnya ini seperti yang kalian tulis di laporan di lembar di buku panduan ya. Nomor 1 tanggal sekian, nama kegiatan apa, lokasi kegiatan di mana pembimbing atau mentornya apa, kenapa ada lokasi gitu kan. Nah, misalnya kayak siapa ya, Divas misalnya, Divas ya. Divas sering diajak keluar kan, pasti kan ya. Kalau ada bagian di dinas pendidikan, misalnya di bagian SD-nya, mereka ada acara keluar, pasti si Divas ini juga diajak ya. Nah, jadi nanti lokasinya bisa dituliskan di sini. Di sana mentornya siapa, pembimbingnya di lapangan siapa, tuliskan aja di sini. Oke. Nah, kemudian tulis terus gitu kan. Kalau misalnya berulang pun nggak apa-apa. Misalnya pergi ke SD mana gitu kan, ngapain, kemudian kapan lagi sama, nggak apa-apa kan, sudah beda hari. Tetap kalian tulis di tabel kegiatan prakerin ini semua kegiatan kalian hariannya. Nah, berikutnya ini adalah uraian ya. Uraian nanti ini kalian hapus ya. Kalian hapus, langsung aja dibuat ya. Jadi intinya yang kamu tulis di sini itu rincian pekerjaan yang dilakukan dalam setiap kegiatan sesuai tabel kegiatan di atas. Ya, kegiatan sama tidak perlu ditulis kembali. Nah, tambahkan contoh foto saat melaksanakan kegiatan. Pastikan foto yang diambil itu sudah disetujui oleh pembimbing. Misalnya Anggi disuruh install ya. Anggi disuruh install. Nah, install apa nih? Install Windows 7 misalnya. Install Windows 7. Nah, mungkin di situ fotonya bisa dikasih step by stepnya ya, langkah-langkahnya. Jadi misalnya langkah pertama membuat media bootable menggunakan flash disk. Nah, kasih misalnya foto kegiatannya apa? Foto kegiatannya wujudnya ya aplikasi ketika membuat bootable tadi, layar aplikasinya sama kalau yaitu ditangkap layarnya atau difoto. Lalu fotonya
dicantumkan di sini juga. Kurang lebih seperti itu. Nah, sampai sampai bab. Jadi bab 2 yang bisa diisikan di sini tuh kalian bab 2 ya, terutama gambaran umum dan sejarah ya. Diusahakan minggu depan sudah jadi ya, sudah jadi. Kemudian bab 3 ya, bab 3 ini diisi harian langsung ya, diisi harian langsung. Nah, untuk uraian kegiatannya ya, uraian kegiatannya daripada kamu lupa ya, mendingan langsung nanti dibuat di sini aja di 3.2 ini. Ya wujudnya entah kasar dulu gitu kan, pokoknya kamu ketik dulu, nanti kan bisa diperbaiki lagi gitu kan. Yang penting dicicil gitu, harus dicicil. Nah, gimana sih cara paling mudah nyicil? Ya cara paling mudah nyicil, file kamu itu kamu taruh di penyimpanan online, misalnya Google Drive. Nah, jadi lewat HP kamu pun kamu bisa ngedit nantinya gitu. Kamu bisa ngedit sewaktu-waktu ya, bisa diedit lewat HP, nggak harus lewat laptop gitu kan. Dan ketika diedit lewat itu tidak berubah formatnya ini gitu, tidak ada masalah. Kamu isikan saja, yang penting jangan menghapus yang tidak perlu ya. Jadi isikan saja yang diperlukan, ketikan simpel-simpel aja gitu. Atau kalau enggak dengan aplikasi apapun ya yang bisa mencatat di laptop kamu, di laptop atau di HP kamu ya. Boleh, misalnya kalau Bapak sukanya pakai Google Keep gitu kan, nggak apa-apa. Nanti baru ketika sudah sampai rumah atau sampai mana gitu kan, kamu mau ngerjain laporan, bisa buka laptop atau komputer. Nah, kemudian yang tadi dikopas ke sini ya, uraian kegiatan praker ini. Dan di sini misalnya ada nih kegiatannya install komputer tadi, seperti Anggi tadi misalnya. Ya kamu jangan kalaupun misalnya ya, kan namanya langkah-langkah install komputer itu kan standar. Di internet juga banyak gitu, kalau kamu cari kan. Bisa juga kamu ambil dari situ. Ya, tapi jangan kopas langsung ya, karena kalau kopas langsung dari web jadinya berantakan. Nanti hurufnya tidak lagi sesuai. Huruf dan formatnya tidak lagi sesuai. Jadi paling gampang kalau kamu kopas dari web itu, kamu kopasnya lewat ini ya, lewat notepad dulu. Kamu masukin notepad biasa dulu, baru dari notepad kamu copy lagi ke baru kamu copy ke wordnya ya. Dari notepad kamu copy ke wordnya. Oke, setelah bab 3 ini bab 4 penutup nanti aja. Nah, ini yang terpenting di sini adalah biodata. Ini juga bisa kamu edit secepatnya ya, nama lengkap kamu siapa. Di sini kamu edit misalnya Raul ya, Raul, nomor induk sekolah kamu, NIS kamu ya, kemudian NISN, kemudian di sini ada kelasnya TKJ 1K atau TKJ 2 ya. Berikutnya adalah tanggal lahir di sini. Agama kalian isi, jenis kelamin kalian isi ya, alamatnya diisikan, nomor telepon kalian diisikan, hobi ya, hobi diisikan, silakan lebih dari 1, kasih koma ya, acting, makan, seperti itu ya, silakan diisikan saja. Nah, kemudian nama orang tua kalian, ayah, ibu diisikan, alamat orang tua, kemudian nomor telepon orang tua kalian. Nah, jika ada yang mohon maaf nih, jika ada yang sudah meninggal gitu kan, nah belakangnya bisa dikasih dalam kurung ALM ya. Nah, setelah itu kamu siapin foto 3x4 kamu. Boleh wujudnya boleh digital. Kalau digital berarti
di sini nanti tinggal di klik kanan aja, kemudian change picture from a file ya. Fotonya di klik kanan nggak kelihatan dari situ ya. Klik kanan, change picture from a file. Nah, atau ini kamu hapus saja. Nanti kamu tempel ketika di print ya. Kamu siapin foto 3x4 nya, kemudian kamu tempel secara manual di situ juga boleh. Nah, ini namanya kamu ubah, dan nanti di biodata ini kamu tanda tangani ya. Kamu tanda tangani di atasnya nama kamu ini. Oke, kurang lebih begitu ya. Untuk yang baru datang ya, Bapak ulang lagi dari awal ya. Bapak ulangi dari awal di sini. Singkat aja Bapak ulangnya ya. Nah, jadi ini judul laporan praktek kerja industri di PT Saya Malas Edit. Silahkan diubah ya, diubah. Kemudian penyusun diubah ya, ini nama kamu, NIS, NISN, silahkan diubah. Di sini juga sama ya, disesuaikan. Jadi pada awal-awal ini silahkan kamu yang teliti dulu ya dari file tadi. Nah, nama kamu diubah, NIS, NISN. Lembar pengesahan sekolah di sini diubah ya. Ini juga, ini jangan diisi ya, jangan diisi. Kemudian untuk di sini logo ini juga kamu ganti, logonya kamu ganti. Ukuran maksimalnya adalah 7 cm atau 6,5 seperti di sini ya, 6,5 cm. Nah, ini PT-nya silahkan diubah, nama kamu ya, nama kamu dan NIS, NISN. Dan di sini tanggalnya tidak usah diisi, titik-titik aja, nanti biar pembimbing dari sananya yang mengisikan tanggalnya. Nah, kemudian isikan nama lengkap dan gelarnya dari pembimbing 1, pembimbing 2, dan pimpinan di sana, pimpinan PT mana, ini diubah ya. Harus nama lengkap dan gelarnya ya, nama lengkap dan gelarnya. Nah, penulisan nama gelarnya juga harus benar ya, juga harus benar. Kata pengantar di sini ada ini ya, PT Saya Malas Edit, silahkan diubah nanti. Kemudian mulai dari nomor terima kasihnya ini mulai dari nomor 5 ya sampai 8 ini ya, disesuaikan. Kemudian tanggal ini silahkan diganti ya, nanti diganti, diisikan tanggal ketika kamu merasa sudah selesai membuat, sudah selesai mengetik laporan, sudah selesai semuanya ya, sudah selesai semuanya. Dekat-dekat mau kamu konsultasikan ke ini ya, mau kamu mintakan tanda tangan lah, kan itu kamu print kan. Nah, sebelum kamu print itu kamu ubah tanggalnya dulu. Ini isikan nama kamu. Nanti ini kamu harus tanda tangan di sini, tanda tangan. Oke. Kemudian untuk daftar isi ini nanti kalau ada perubahan isinya, tentu saja nanti halamannya akan berubah. Kamu cukup klik kanan aja, kemudian nanti update field ya, klik kanan update field. Atau lewat references ya, kemudian update tabel. Tapi kamu harus posisinya di sini dulu ya. Nah, ini references update tabel. Nanti akan penomoran halamannya akan secara otomatis diubah. Nah, di sini kalau ada PT Malas Edit nggak usah diubah di sini. Nanti diubahnya di sini ya, diubahnya di bagiannya. Misalnya di bagian tinjauan umum ini ada gambaran umum PT Saya Malas Edit nih, lihat di sebelah sini ya. Nah, ini kalau kamu ubah di sini, misalnya saya benar malas edit gitu kan, otomatis nanti ketika daftar isi ini kamu update
ya, kamu update seperti ini, maka dia akan otomatis berubah. Jadi di sini, di daftar di sini jangan kamu ubah apa-apa, cukup diupdate saja. Nah, oke, next kita ke bab 1 pendahuluan. Ini bisa kamu isi ya, tapi bukan tugas utama kamu minggu ini untuk mengisikan ini. Tugas utamanya adalah mengisikan bab 2, yaitu gambaran umum dan sejarah. Ini sekaligus diusahakan yang 221 ini struktur dan job description. Tetapi yang utama kamu kerjakan itu ya gambaran umum dan sejarah ini. Oke, kemudian bab 3 ini bisa kamu isi setiap hari, bisa kamu cicil setiap hari ya. Kegiatannya apa, tanggalnya kapan, lokasinya di mana, pembimbingnya siapa. Misalnya kayak si Raul pasti pasang CCTV kan tempatnya beda-beda kan. Nah, itu bisa dituliskan lokasinya juga. Nah, uraian ini dari tabel ini ya, kamu ambil semua kegiatannya, tapi kalau yang sama nggak usah ditulisin lagi. Misalnya tadi si Raul pasang CCTV, memasang kamera CCTV di mana gitu, jelasin sekali aja, nggak usah berkali-kali. Tapi misalnya ada selain kamera ada yang dipasang alarm, misalnya alarm, ya nanti tulisin kegiatan apa memasang alarm itu bagaimana. Nah, seperti itu, jelaskan. Kalau perlu ya kasih gambarnya ya, kalau bisa kasih gambarnya sih, kalau bisa itu kan diusahakan kasih gambarnya. Oke, ini nanti aja penutup. Kemudian biodata ini kamu ubah isinya. Udah, kurang lebih itu aja ya. Kurang lebih itu fotonya bisa kamu klik kanan, kemudian klik kanan, kemudian kamu ubah fotonya ya. Klik kanan, change picture ini bisa. Di sini nggak kelihatan menunya ya. Atau kamu hapus aja. Kamu masukkan file baru di sini, file gambar kamu. Atau kalau nggak kamu hapus saja, nanti ketika di print, selesai di print kamu tempelkan secara manual foto kamu. Nah, fotonya harus yang resmi ya, jangan yang seperti ini ya. Fotonya resmi itu apa sih? Foto kalian pakai seragam, kemudian backgroundnya merah ya, merah atau biru ya. Nah, itu. Nah, ini nama kalian diisikan di sini ya, nama kamu. Nanti kamu tanda tangan di sini juga. Oke, kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyain nggak dari kalian? Silahkan ditanyakan. Oke, silahkan bertanya. Mungkin kalian udah terima filenya ya. Terima filenya ada di grup tadi Bapak kirimkan ya. Filenya ada di grup. Nah, yang baru masuk mungkin nggak lihat file tadi ya, Jadi nanti akan Bapak share ulang ya, akan Bapak kirim ulang. Itu lagi. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Kalau tidak ada ini Bapak akhiri. Tapi kalian bisa lihat lagi nanti rekamannya ini juga, termasuk yang belum sempat bimbingan ya hari ini, belum sempat datang ke Google Meeting ini, nanti silakan lihat videonya, nanti akan Bapak share juga di mana, di YouTube ya, jadi kalian bisa lihat lagi. Oke, gitu aja. Bapak akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Edi, baru masuk ya. Kayaknya udah selesai nih. Jadi kamu nanti lihat di ini aja ya, lihat di YouTube aja ya. Cuman penjelasan ini kok.
Ya oke Pak, oke Pak. Maaf Pak, itu saya terlambat banget Pak. Ah, gimana? Maaf Pak, saya terlambat. Iya, nggak apa-apa. Nanti lihat. Soalnya tadi sibuk Pak. Ya, oke, nanti lihat di YouTube aja. Oke. Ini Bapak akhiri ya. Selamat siang semuanya.